Newsman Opinion. Mitra bisnis, ada sedikit goncang-ganjing di Partai PDIP setelah Ganjar Pranowo tidak diundang dalam acara penguatan soliditas kader PDIP. Menurut Ketua PDIP Bidang Pemilu Bambang Wuryanto, Ganjar tidak diundang karena dinilai sudah kelewatan. Ganjar dinilai terlalu berambisi jadi capres dan sangat tinggi intensitasnya di medsos. Hal ini dinilai tidak baik bagi keharmonisan partai yang wajib tegak lurus perintah Ketua Umum. Apa komentar Anda? Apakah latar belakang yang sesungguhnya dibalik tidak diundangnya Ganjar ini? Silakan di 6339160. Ya, kejadian ini sebetulnya kejadian urusan internal partai yang berkuasa ya, dan ini kemungkinan memang biasa seperti itu kalau ada di partai politik. Jika ada seseorang di dalam partai politik yang tiba-tiba memiliki atau disukai banyak orang, terutama di internet ya, netizen itu menyukainya, sehingga kemungkinan ada peluang di Pilpres 2024. Sedangkan ada tokoh-tokoh lain dalam partai politik itu yang dari dulu kemungkinan sudah akan diusung di 2024 dan mungkin kurang mendapat perhatian masyarakat, maka tentu saja Bapak Ganjar Pranowo seperti seolah-olah dia itu di counter attack gitu ya, semacam itu. Jadi supaya kemungkinan ya tidak bisa terus gitu ya, tidak mendapatkan perhatian rakyat. Jadi disuruh ini, kamu ya jangan terbanyak muncul di medsos gitu, nanti kan kamu tambah tenar, tambah menggemarnya. Nanti ada yang nggak bisa loh jadi tokoh di 2024 misalkan seperti itu. Ya seperti itu, tapi ya itu biasalah kalau di politik, apalagi satu partai politik, saya pikir biasa kemungkinannya. Saya ada dua cara memandang masalah ini. Pertama, kalau dari kacamata positif, memang PDIP sengaja untuk main victim terhadap Pak Ganjar. Orang Indonesia itu kan selalu berpihak pada siapapun yang ditekan atau ditindas. Kalau ini adalah strategi, maka saya tinggi jempol. Tetapi pandangan kedua adalah karena keserakahan daripada pimpinan PDIP sekarang yang merasa bahwa PDIP ini adalah milik keluarga Pras Soekarno. Padahal negara ini tidak boleh dipercayakan kepada satu keluarga, tapi kepada siapa saja yang paling mampu untuk memimpin dan membangun NKRI. Nah, jadi ada dua kacamata kalau saya melihatnya. Saya berharap sih ini cuma playing victim untuk semakin melambungkan nama Ganjar, bukan karena Tuhan ingin menjadi capres, karena tidak akan ada orang yang pilih Tuhan tidak mampu. Terima kasih. Kalau menurut saya sih Ganjar Pranowo sama Ibu Risma itu cocok ya untuk jadi presiden dan wakil presiden periode selanjutnya. Kan Pak Jokowi juga udah bilang hanya 2 periode. Kita tuh kalau mau maju itu orang-orang yang baik, jujur, tegas, dan benar-benar profesional seperti beliau berdua itu sebaiknya diangkatlah jadi pejabat gitu ya, sampai tingkat presiden, wakil presiden itu pantas mereka berdua itu, karena mereka memang nggak ada tujuan apa-apa. Kita lihatlah seperti Nelson Mandela dan Fidel Castro itu ya, pilihlah orang-orang yang seperti itu, contoh di dunia seperti itu, pemimpin yang benar-benar berjuang demi rakyat dan negaranya, nggak ada motif ekonomi, politik atau apapun. Kalau Indonesia mau maju, kalau yang lain saya nggak tahu, yang saya lihat beliau berdua ini cukup baik itu aja. Terima kasih. Ibu Mega itu salah, mestinya kadernya yang bagus-bagus itu dia tonjolin gitu supaya PDIP juga menang. Karena saya melihatnya Pak Ganjar Pranowo dan Ibu Risma ini kader yang terbaik di PDIP sekarang untuk capres dan cawapres for the next 2 years gitu loh. Jadi jangan pikir, saya melihatnya Ibu Mega mau menunjuk anaknya sebagai capres. Kalau seandainya memang Ibu Mega mau nunjuk anaknya, saya pikir nanti untuk 2024 itu partai PDIP nggak akan terpilih lagi karena belum kandidatnya ya yang baik cuma yang ini Pak Ganjar Pranowo. Jangan begitu dong Bu Mega terhadap Pak Ganjar dan Ibu Risma. Terima kasih. Saya kok lihatnya agak aneh ini. Ini Pak Bambang Pacul sama Pak Ganjar kan satu kampung, sama-sama Wonogiri. Terus acara di daerahnya Pak Ganjar masa nggak diundang itu kan masuk akal.
apa ini perintah dari ketua umum atau yang bisa soalnya Bambang Pacul aja. Tolong inilah pikirkan, jangan sampai gitulah malu-maluin aja. Terima kasih. Iya, menurut saya ini dari PDIP, ya menurut saya salah besar tidak mengundang Pak Ganjar. Karena dia kan seorang figur yang emang diandalkan di PDIP. Iya, dan Bu Risma dan Pak Ganjar saya kira itu orang-orang yang sangat berkompeten dan punya masa yang sangat masa dia itu sangat banyak sekali, ya. Pak Ganjar Pranowo nggak diundang sama Puan itu saya juga nggak tahu sih. Puan Maharani itu tidak mengenal siapa itu Puan Maharani ya. Kerjaannya juga apa saya nggak tahu. Kalau Pak Ganjar Pranowo itu dia udah kita tahu seluruh Indonesia, dia gubernur Jawa Tengah, ya kan. Lagi pula dia dipilih oleh rakyat, bukan partai mana-mana, bukan apa. Rakyat yang memilih dia, dan dia harus melepaskan jaketnya itu. Partai mana, partai bakwan atau tempe. Jadi saya tidak mengenal siapa Puan, dia kerjanya apa, di mana kantornya. Jadi intinya nggak masalah Pak Ganjar Pranowo itu. Dia itu udah dikenal masyarakat Indonesia sebagai gubernur Jawa Tengah dan dipilih rakyat. Mudah-mudahan nanti ke depan rakyat Indonesia akan mengusung dia berpartisipasi dalam pemilu 24 nanti dengan kandidat-kandidat yang lain lagi. Ya saya kira kalau memang betul itu faktanya dia tidak diundang, itu menurut saya kurang baik buat PDI sendiri. Jadi seolah-olah di dalamnya nggak kompak gitu. Masalah dia ambisi, ya semua orang berhak untuk ambisi kan. Masalah tapi kan semuanya kan harus persetujuan dari ketuanya juga. Silakan aja orang, semakin banyak orang yang berambisi semakin bagus dong. Kelihatan orang yang kira-kira ambisinya untuk bertanggung jawab atau ambisi pribadi saja. Selama dia baik buat partai nggak ada masalah menurut saya ya. Cuman saya terus terang agak curiga ini mungkin strategi juga. Ada isu-isu gitu dihembuskan. Mungkin juga strategi dari partai ini juga. Mungkin agar ada ya playing victim dan sebagainya. Terima kasih. Ada mekanisme partai yang harus dijalankan. Tentu ada hierarkinya juga, kan ada ketua umum. Jadi ingat nggak dulu Marisa Haque itu juga dikeluarkan dari PDIP. Jadi kalau memang tidak mau mengikuti mekanisme partai, ya tentu ditinggallah. Satu, yang kedua, kita jangan terlalu tendensius. Bu Puan Maharani itu udah politisi kondang itu, anaknya Bu Mega, pernah ketua fraksi PDIP, pernah jadi menteri koordinator, sekarang ketua DPR. Jadi siapa bilang nggak kenal sama Bu Puan? Jadi berbangsa bernegara sama dengan dalam rumah tangga. Ada kepala keluarga, siapa yang balelo kelihatan, ya pasti ditegur lah. Ditegur nggak bisa, ya mungkin ya ditinggal. Ya begitu juga ini. Ada mekanisme partai harus dijalankan. Terima kasih. Saya sih hanya berpendapat ya, siapapun nanti yang jadi presiden 2024 itu, yang penting orangnya pintar, jujur, berprestasi, cinta Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, dan memperhatikan rakyat yang miskin. Pak, kasihan mereka yang masih banyak rakyat yang 7 turunan hidupnya miskin mulu gitu. Kapan biar bisa maju gitu, hidup sejahtera. Terus yang kedua juga saya mau tanya tuh Pak, itu bansos di Jakarta Selatan ini masih dikasih apa enggak ya? Waktu itu katanya ada yang bilang sebelum lebaran ini udah lewat lebaran masih belum dikasih juga. Udah itu aja, terima kasih. Ini dalam kehidupan itu kan udah biasa kompetisi. Nanti yang menilai kan masyarakat. Pasti ngasih saran kepada PDI itu. Nanti Ganjar diduetin sama itu tuh Gubernur Jawa Barat itu Ridwan Kamil jadi calon presiden. Itu yang perempuan yang dari Surabaya itu jadi itu aja Gubernur DKI gantinya Pak Anies. Terima kasih banyak. Saya kira ini memang 50-50 ya. Pak Ganjar memang aktif sekali di Twitter dan tapi kan ada bagusnya juga, menyelesaikan masalah sangat cepat. Dia tinggal tweet lagi ke stafnya dan diurus gitu loh. Saya kira kita sebagai masyarakat nggak usah terlalu baper ya. Ini namanya politik. The last minute aja masih bisa berubah.
Jadi memang bisa juga ini satu skenario untuk bikin Ganjar sepertinya teraniaya, nanti malah naik lagi, malah fight back. Ya nggak? Dengan begini aja kan nama Ganjar disebut terus. Jadi biasa aja. Belum last minute, belum tahu itu. Semua masih ada kemungkinannya. Saya bingung yang kebablasan itu Ketua Umum PDIP atau Pak Ganjar. Karena Pak Ganjar itu memang layak untuk dicalonkan. Tetapi kalau Puan, jauh kualitasnya. Jadi harus diingat, PDIP itu bukan milik keluarga almarhum Soekarno. Dan hanya karena keturunan almarhum Soekarno, tidak berarti orang hebat dan mampu memimpin bangsa. Saya akan mendukung Pak Ganjar dan kecewa kalau PDIP tidak mengusung beliau. Terima kasih. Ya, kalau saya mengambil kesimpulan, saya nggak tahu siapa Puan ya. Yang saya tahu Ganjar Pranowo itu Gubernur Jawa Tengah. Dia udah jelas kerjaannya apa. Dan Puan saya nggak tahu statusnya kerjaannya apa. Saya tahu saya tinggal pencet tombol aja tuh dia tuh, Puan itu. Jadi intinya nggak perlu dirisaukan lah kayak gitu. Cuman dibilang petugas ini, dia jelas juga udah dipilih rakyat. Kalau dia sampai detik ini siapa, kerjanya apa, dan apa yang rekornya sampai detik ini yang kita lihat dia sebagai yang lalu-lalu juga nggak jelas. Jadi intinya Puan Maharani saya nggak jelas. Saya bilang orang-orang biasa lah, hebatan Ganjar gitu saja. Makasih. Assalamualaikum. Kira ini masyarakat jangan terpancing. Ini memang urusan internal partai. Partai itu pasti punya mekanismenya sendiri dalam hal menyaring segala macamnya. Jadi kalau soal Pak Ganjar, saya kira memang apa yang dikatakan oleh orang PDIP tersebut ya ada benarnya juga. Memang kelihatan sekali sih Pak Ganjar itu berambisi. Jadi versi lainnya dari Anies Baswedan lah, kurang lebih begitu. Jadi memang kalau mau ya ikutin aja alurnya. Jadi ingat cara-cara seperti Pak Jokowi dulu, kan santai aja dia kan, nggak kelihatan ambisi. Nah kalau Pak Ganjar ini justru gembar-gembor banget, dia terlalu agak lebaynya tuh ya terlalu diekspos sama medsos, dia terlalu aktif segala macam. Nah itu juga salah. Jadi harusnya tuh ya yang biasa-biasa lah, nggak usah terlalu ini ya. Ini saya kira sih ini suatu strategi dari PDIP juga gitu loh, untuk menyaring calon-calon ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mitra Bisnis telah bergabung dalam Businessman Opinion. Saya Fahmi Andrian.